Di negeri Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, berdirilah istana megah nan termasyur. Kilauan lampu-lampu minyak, hamparan permadani dari Persia, dan tiang-tiang marmer yang menjulang, menjadi lambang kejayaan sang Khalifah. Namun di balik segala kemewahan itu, ada kegelisahan yang diam-diam mengusik hati para menteri. Penyebabnya tak lain adalah seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas. Dengan kecerdikan akal dan kelihayannya berkata-kata, ia kerap membuat Baginda terbahak-bahak. Namun, di sisi lain, tak jarang ia mempermalukan para menteri di depan istana. Celaka! Desis seorang menteri bertubuh tambun yang paling sering jadi bahan olok-olok. Selama Abu Nawas masih dekat dengan Baginda, harga diri kita hancur berkali-kali. Ia harus disingkirkan. Menteri lain menimpali dengan nada gusar. Benar! Kita harus membuat Baginda sadar bahwa Abu Nawas bukanlah orang bijak, melainkan penipu yang pandai membolak-balikan kata. Maka disusunlah sebuah siasat. Mereka mendekati Khalifah Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh kepura-puraan. Daulat tuanku, ucap seorang menteri dengan suara merendah. Rakyat kini ramai memperbincangkan Abu Nawas. Katanya ia memiliki trik gila yang mampu membuat siapapun terperangah. Alangkah baiknya bila tuanku sendiri menguji kebenarannya. Dengan begitu, kita akan tahu apakah ia benar-benar cerdik, atau hanya tukang tipu belaka. Khalifah yang terkenal gemar hiburan dan penuh rasa ingin tahu, terperangah. Trik gila, katamu? Menarik sekali. Panggil ia menghadap besok. Aku ingin melihat sendiri apakah ia benar-benar mampu membuat seluruh istana terperangah. Keesokan paginya, utusan kerajaan mengetuk pintu rumah Abu Nawas yang sederhana. Wahai Abu Nawas, kata sang utusan, Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu. Katanya engkau punya trik gila yang bisa membuat seluruh istana terperangah. Bersiaplah, sebab bila engkau gagal, ancaman hukuman berat menanti. Abu Nawas mengusap janggutnya sambil tersenyum tipis. Ah, rupanya para menteri itu mulai tak sabar menjebakku. Baiklah. Jika Baginda ingin trik gila, maka akan kuberikan sesuatu yang takkan pernah mereka duga. Hari itu, balairung istana dipenuhi manusia. Para menteri duduk berjejer dengan wajah penuh harap agar Abu Nawas terjerembab dalam aib. Rakyat yang diundang berdiri berdesakan, ingin menyaksikan tontonan langka. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Wajahnya penuh wibawa namun matanya berkilat penasaran. Abu Nawas. Titah Baginda. Daulat tuanku, jawab Abu Nawas dengan hormat. Kudengar engkau punya trik gila yang bisa membuat seluruh istana terperangah. Tunjukkanlah sekarang juga. Jika tidak, hukuman berat menantimu. Abu Nawas mengangkat wajahnya, tersenyum penuh rahasia. Daulat tuanku, hamba memang punya trik gila. Tetapi bila hamba menunjukkannya tanpa persiapan, mungkin istana ini akan gempar tak terkendali. Mohon beri hamba waktu sehari. Esok, hamba janjikan seluruh istana, bahkan Baginda sendiri, akan terperangah. Khalifah semakin penasaran. Baiklah, aku beri engkau waktu sehari. Tetapi ingat, bila engkau gagal, kepalamu akan jadi taruhannya. Para menteri saling pandang, tersenyum licik. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan habis riwayatnya. Namun Abu Nawas meninggalkan balairung dengan langkah tenang. Dalam hatinya ia bergumam. Jika mereka menuntut trik gila, maka besok akan kuberikan sesuatu yang membuat mereka benar-benar terperangah. Malam itu, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Lampu minyak redup menerangi wajahnya yang teduh. Sambil mengusap janggutnya, ia bergumam lirih. Para menteri itu benar-benar ingin melihat aku celaka. Tetapi, bukankah lebih indah bila jebakan yang mereka pasang justru menjadi jerat bagi diri mereka sendiri? Ia tersenyum penuh arti, lalu masuk ke dalam rumah. Sepanjang malam, Abu Nawas menyiapkan sesuatu yang tak seorang pun dapat menduga. Keesokan harinya, istana Baghdad kembali riuh. Rakyat dari berbagai sudut kota berkumpul, ingin menyaksikan apakah benar Abu Nawas mampu membuat keajaiban. Para menteri datang dengan jubah kebesaran,
Wajah mereka penuh harap bahwa hari itu adalah akhir dari sang penipu yang licik. Ketika Abu Nawas memasuki Balairung, sorak-sorai terdengar. Sebagian rakyat berseru, "Hidup Abu Nawas!" Sementara sebagian lainnya berbisik penuh rasa ingin tahu. Khalifah Harun ar-Rasyid, dengan wajah penuh wibawa, menatapnya. "Abu Nawas, hari ini adalah hari yang kau janjikan. Katakanlah, apa trik gilamu itu? Tunjukkanlah kepada kami semua." Abu Nawas menundukkan kepala, lalu berkata, "Daulat tuanku, hamba memohon agar seluruh istana bersiap. Karena trik gila ini tak hanya akan membuat Baginda terperangah, tetapi juga semua yang hadir di sini. Namun hamba harus memberi syarat, tiada seorang pun boleh meninggalkan Balairung sebelum hamba selesai." Khalifah mengangguk. "Baik, kami semua akan tetap di sini. Mulailah." Abu Nawas berdiri tegak di tengah Balairung. Suaranya keras, agar semua orang mendengar. "Daulat tuanku, hamba akan menghadirkan seekor keledai sakti ke dalam istana. Keledai ini bukan sembarang keledai, sebab ia bisa membaca pikiran manusia. Barang siapa berbohong di hadapannya, maka keledai itu akan bersuara keras menendang lantai. Tetapi bila seseorang berkata jujur, ia akan diam seperti patung." Balairung mendadak riuh. Orang-orang saling pandang dengan mata terbelalak. "Keledai bisa membaca pikiran," seru salah seorang menteri tak percaya. "Ini pasti tipu muslihatnya," bisik menteri lain. Namun dalam hatinya ia mulai ragu. Khalifah menepuk tangan, tanda ingin hiburan itu segera dimulai. "Cepatlah, Abu Nawas, hadirkan keledai itu ke hadapan kami." Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas melangkah keluar, lalu kembali dengan seekor keledai kurus yang nampak biasa saja. Namun wajahnya berseri-seri seolah ia membawa makhluk ajaib. "Inilah keledai sakti itu, daulat tuanku." Semua orang menahan tawa. Beberapa menteri saling pandang, sebagian sudah nyaris terbahak, mengira Abu Nawas benar-benar gila. Namun Khalifah menatap serius. Rasa penasarannya semakin membara. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Siapa yang berani menguji kejujurannya di depan keledai ini?" Para menteri yang licik berpikir, inilah saatnya mempermalukan Abu Nawas. Seorang di antara mereka bangkit berdiri dan maju dengan langkah congkak. "Hamba akan menguji. Hamba akan berkata jujur, dan kita lihat apakah keledai ini akan diam." Ia melangkah ke hadapan keledai. Ruangan sunyi. Semua mata menatap lekat. Menteri itu mengucapkan kata-kata penuh percaya diri, namun sejurus kemudian, keledai meringkik keras, menghentakkan kakinya ke lantai. Seluruh Balairung mendadak gempar. Rakyat terperangah, sebagian menjerit, sebagian lagi tertawa bergemuruh. Khalifah sendiri terbelalak, lalu berseru, "Subhanallah, benarkah keledai ini bisa membaca kebohongan?" Para menteri saling pandang pucat pasi. Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil menunduk hormat. Balairung istana masih riuh. Tawa rakyat bercampur dengan teriakan takjub. Para menteri pucat pasi, terutama menteri yang baru saja dipermalukan. Ia hendak beralasan, tetapi suara keledai yang meringkik keras masih terngiang di telinga semua orang. Khalifah Harun ar-Rasyid memandang penuh penasaran. "Abu Nawas, keledai ini benar-benar luar biasa. Bagaimana ia bisa mengetahui bahwa menteri tadi berbohong? Jelaskanlah." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan suara penuh wibawa, "Daulat tuanku, keledai ini memang istimewa. Ia diciptakan oleh seorang alim dari negeri jauh. Syaratnya sederhana, barang siapa berdiri di hadapannya sambil berbohong, hatinya akan bergetar, dan keledai ini akan merasakannya lalu bersuara." Balairung semakin heboh. Rakyat berbisik-bisik kagum, sebagian berkata, "Masya Allah, Abu Nawas memang membawa karunia langka." Namun para menteri makin resah. Mereka tahu Abu Nawas tengah mempermainkan mereka, tapi tidak seorang pun berani menentang, sebab apa yang baru saja terjadi tak terbantahkan. Seorang menteri lain, yang terkenal sangat angkuh, maju dengan wajah merah padam. "Ini omong kosong. Hamba akan buktikan bahwa keledai ini tak lebih dari hewan bodoh."
Ia menepuk dadanya. Hamba akan berkata jujur. Bila keledai ini bersuara lagi, berarti Abu Nawas penipu. Ia menatap keledai itu, menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada meyakinkan. Namun, baru saja kalimatnya selesai, keledai itu kembali meringkik keras, bahkan menghentakkan kedua kakinya sekaligus. Balairung istana meledak oleh tawa rakyat. Wahai menteri, rupanya engkau pun berbohong, seru seseorang dari kerumunan. Khalifah Harun ar-Rasyid sampai terpingkal. Dadanya terguncang oleh gelak tawa. Hahaha, lihatlah, para menteriku yang terhormat ternyata masih suka berdusta di hadapan keledai Abu Nawas. Para menteri semakin tak berkutik. Wajah mereka merah padam, bercampur marah dan malu. Setelah beberapa menteri lain mencoba, hasilnya selalu sama. Tiap kali mereka bicara dengan penuh keyakinan, keledai itu meringkik keras. Hanya beberapa rakyat jelata yang berani maju dengan kata-kata sederhana, dan benar saja, keledai itu diam. Khalifah mengangguk-angguk puas. Abu Nawas, trik gilamu ini sungguh membuatku terperangah. Istana pun riuh karenanya. Namun aku ingin tahu, apakah engkau sendiri berani menghadapinya? Semua mata menoleh. Abu Nawas tersenyum tenang, lalu berjalan ke arah keledai. Ia menepuk lembut lehernya, kemudian berkata lantang, "Aku adalah Abu Nawas, dan aku tidak pernah berbohong kepada diriku sendiri." Keledai itu diam. Tidak ada ringkikan, tidak ada hentakan. Balairung terdiam sejenak, lalu meledak oleh sorak-sorai rakyat. Hidup Abu Nawas! Hidup Abu Nawas! Khalifah tertawa puas, sementara para menteri menunduk dalam rasa malu yang tiada tara. Namun, di balik semua itu, Abu Nawas menyimpan rahasia kecil yang hanya ia sendiri yang tahu. Setelah suasana balairung istana reda dari sorak-sorai rakyat, Khalifah Harun ar-Rasyid masih duduk di singgasananya dengan senyum puas. Namun rasa ingin tahunya belum terjawab sepenuhnya. Ia menatap Abu Nawas sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sungguh terhibur dengan trik gilamu ini. Akan tetapi, katakanlah yang jujur, bagaimana mungkin seekor keledai mampu membedakan antara kebohongan dan kejujuran?" Semua orang menahan napas. Para menteri menatap penuh harap, berharap rahasia itu akan terbongkar. Lalu terbukti Abu Nawas hanya menipu. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Daulat tuanku, hamba tak akan berbohong kepada Baginda. Rahasianya sebenarnya sederhana sekali. Keledai ini sama seperti keledai biasa. Namun semalam, sebelum hamba membawanya kemari, hamba mengolesi ekornya dengan jelaga dari periuk." Rakyat terperangah. Para menteri saling pandang bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika seseorang hendak menguji dirinya, hamba meminta ia menyentuh ekor keledai ini diam-diam, agar konon bisa mengalirkan getaran hatinya. Barang siapa merasa jujur, ia akan menyentuh dengan yakin. Tetapi barang siapa berbohong, ia ragu-ragu, lalu diam-diam menarik tangannya. Saat ditanya, mereka pasti berbohong. Aku sudah menyentuh ekornya. Padahal sesungguhnya tidak. Dan dari situlah hamba tahu, cukup dengan memeriksa tangannya. Bila tangannya bersih, berarti ia berbohong. Bila tangannya hitam terkena jelaga, berarti ia berkata jujur." Balairung seketika pecah oleh tawa rakyat. Mereka menyadari betapa liciknya akal Abu Nawas. Para menteri yang tadi mencoba membuktikan kejujuran ternyata terpergok, sebab tangan mereka memang bersih tanpa noda. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga terhuyung dari singgasananya. "Hahaha, Abu Nawas, sungguh engkau lebih cerdik dari 1000 menteri. Trik gilamu bukan hanya membuatku terperangah, tapi juga mempermalukan mereka yang gemar berdusta." Para menteri menunduk. Wajah mereka merah padam seperti udang rebus. Mereka tak menyangka jebakan yang mereka rancang justru berbalik menelanjangi kebohongan mereka sendiri. Namun Abu Nawas tidak puas hanya sampai di situ. Dalam hatinya ia bergumam, "Belum cukup. Aku harus memberikan pelajaran yang lebih dalam, agar mereka kapok dan tidak lagi meremehkan orang kecil seperti diriku." Ia pun menyiapkan langkah berikutnya. Hari itu,
Setelah kejadian di Balairung Istana, berita tentang keledai sakti Abu Nawas menyebar ke seantero Baghdad. Dari pasar hingga gang sempit, orang-orang membicarakannya. Keledai itu bisa tahu siapa yang berbohong, seru seorang pedagang kain. Ah, Abu Nawas memang ajaib. Para menteri saja dibuat malu di depan rakyat, sahut seorang pemuda. Kabar itu sampai juga ke telinga para menteri. Mereka makin geram, karena harga diri mereka tercabik-cabik. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, ujar salah seorang menteri dengan wajah kelam. Benar, timpal yang lain. Kita harus memaksa Khalifah menguji Abu Nawas dengan sesuatu yang mustahil dilakukan. Bila ia gagal, tamatlah riwayatnya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan kepura-puraan yang amat halus, mereka berbisik, "Daulat tuanku, memang benar Abu Nawas pintar. Tapi apakah kepintarannya hanya sebatas kelicikan belaka? Jika tuanku benar-benar ingin menguji, perintahkanlah ia melakukan sesuatu yang mustahil, agar terlihat siapa dirinya sebenarnya." Khalifah, yang memang selalu suka tantangan, mengangguk setuju. "Baik, aku akan memanggilnya lagi." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Ia masuk dengan langkah tenang, meskipun ia tahu bahwa kali ini jebakan para menteri pasti lebih berbahaya. Khalifah menatapnya tajam. "Abu Nawas, kali ini aku ingin mengujimu dengan tugas baru. Aku ingin engkau menunjukkan kepada kami sesuatu yang mustahil, yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun di Baghdad. Bila engkau berhasil, maka engkau akan kuhadiahi emas dan kehormatan. Tetapi bila engkau gagal, jangan harap bisa selamat." Balairung seketika hening. Para menteri tersenyum licik, yakin Abu Nawas tak mungkin bisa lolos. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menunduk hormat. "Daulat tuanku, perintahmu adalah titah. Izinkan hamba menyiapkan diri 3 hari. Pada hari keempat, hamba akan kembali ke istana dan mempersembahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi nyata adanya." Khalifah mengangguk. "Baik, aku beri engkau waktu 3 hari. Aku ingin seluruh istana terperangah lebih dari sebelumnya." Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas bergumam sambil tersenyum penuh rahasia. "Jika mereka menuntut yang mustahil, maka akan kuberikan sesuatu yang benar-benar mustahil, namun dengan cara yang hanya Abu Nawas tahu." 3 hari terasa singkat bagi orang biasa, tetapi bagi Abu Nawas, itu cukup untuk merancang tipu muslihat yang rapi. Malam pertama ia habiskan dengan merenung di beranda rumah, menatap bintang-bintang di langit Baghdad. "Mustahil," kata mereka. "Mustahil hanyalah kata bagi orang yang malas berpikir," gumamnya lirih. Esoknya, ia berkeliling pasar, berbincang dengan rakyat jelata, mendengarkan keluh kesah mereka tentang hidup yang penuh beban. Lalu ia tersenyum dalam hati, seolah mendapat ilham. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Balairung telah penuh sesak. Rakyat, para menteri, bahkan para ulama turut hadir. Semua menanti apa yang hendak dilakukan si cerdik yang sering bikin geger ini. Khalifah Harun ar-Rasyid menatapnya dengan mata berkilat. "Abu Nawas, waktumu telah tiba. Katakanlah, apa yang mustahil namun nyata yang hendak kau perlihatkan kepada kami?" Abu Nawas melangkah ke tengah balairung, berdiri tegak, lalu berkata lantang, "Daulat tuanku, hari ini hamba akan menunjukkan peristiwa paling mustahil di dunia. Seekor keledai akan naik mimbar istana, dan seluruh rakyat serta menteri akan menatapnya dengan hikmat, seolah ia seorang khatib yang agung." Balairung meledak oleh tawa. Para menteri terpingkal. Rakyat pun gempar. "Abu Nawas sudah gila," teriak seseorang. "Mana mungkin seekor keledai jadi khatib?" sahut yang lain. Namun Khalifah mengangkat tangannya, memerintahkan diam. "Biar kita lihat apa yang akan ia lakukan." Dengan isyarat, Abu Nawas membawa keledai kurusnya yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ia menuntunnya ke mimbar kecil di balairung. Dengan sabar, ia menepuk-nepuk tubuh keledai itu, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Ajaibnya, keledai itu menaiki tangga mimbar dengan langkah lamban namun pasti. Begitu keledai itu berdiri di atas mimbar,
Seluruh rakyat menahan tawa, namun tidak seorang pun beranjak dari tempat duduknya. Mereka semua menatap keledai itu dengan hikmat, persis seperti kata Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Daulat tuanku, bukankah hamba telah membuat hal yang mustahil menjadi nyata?" Seekor keledai berdiri di atas mimbar istana, dan seluruh rakyat serta para menteri, bahkan Baginda sendiri, menatapnya dengan penuh perhatian. Khalifah tertegun, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, benar katamu, Abu Nawas. Mustahil yang kau ucapkan kini nyata di depan mata." Para menteri terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka kelam karena kembali dipermalukan. Rakyat bersorak riuh, memuji kecerdikan Abu Nawas yang mampu memutarbalikkan logika dengan cara sederhana namun menakjubkan. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan suara tenang, ia menambahkan, "Daulat tuanku, hamba sengaja memilih keledai sebagai contoh. Sebab yang paling mustahil di dunia ini bukanlah melihat keledai di atas mimbar, melainkan melihat manusia yang berilmu tetapi berhati bebal, bagaikan keledai yang memikul kitab tanpa mengerti isinya." Balairung mendadak hening. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong, menampar para menteri yang iri hati. Khalifah mengangguk-angguk. Wajahnya berubah serius. "Benar sekali, Abu Nawas. Engkau tidak hanya menghiburku, tapi juga memberi pelajaran yang dalam." Balairung istana Baghdad masih hening setelah ucapan Abu Nawas yang tajam menusuk. Para menteri menunduk. Wajah mereka merah padam seperti tersiram bara api. Rakyat tertegun, lalu perlahan bersorak memuji kecerdikan si lelaki sederhana itu. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan pandangan dalam. "Wahai Abu Nawas," ucapnya, "engkau tidak hanya membuat kami terperangah dengan kelicikan akalmu, tetapi juga menyampaikan hikmah yang membangunkan hati. Aku kini tahu, kehadiranmu di istana bukan sekadar hiburan, melainkan penyeimbang bagi orang-orang yang gemar menyembunyikan kebenaran." Abu Nawas menunduk hormat. "Daulat tuanku, hamba hanyalah seorang fakir yang mengandalkan akal seadanya. Namun bila akal ini dapat menyenangkan hati Baginda, sekaligus menyingkap kebohongan orang-orang yang licik, maka hamba sudah merasa cukup." Para menteri yang iri hati akhirnya maju menghadap Khalifah. Dengan suara lirih penuh penyesalan, mereka berkata, "Daulat tuanku, ampunilah kami. Sungguh kami terlalu gegabah menaruh curiga kepada Abu Nawas. Kini kami sadar, tipu muslihat kami justru menjadi cermin yang mempermalukan diri sendiri." Khalifah menatap mereka dengan dingin, lalu bersabda, "Ketahuilah, wahai menteri-menteriku, kalian kalah oleh kecerdikan seorang rakyat jelata. Janganlah lagi kalian bermain dengan dusta, sebab dusta selalu memiliki cara untuk menelanjangi dirinya sendiri." Para menteri pun gemetar dan berjanji takkan lagi meremehkan Abu Nawas. Khalifah kemudian mengangkat tangan, memberi titah kepada seluruh hadirin. "Mulai hari ini, Abu Nawas akan selalu kusiapkan di sisiku sebagai penasehat khusus. Sebab ia tidak hanya pandai melucu, tetapi juga mampu membuat yang mustahil menjadi nyata, dengan akal dan kebijaksanaan." Rakyat bersorak gemuruh, mengangkat nama Abu Nawas ke langit. "Hidup Abu Nawas! Hidup Abu Nawas!" Abu Nawas hanya tersenyum rendah hati. Ia tahu, bukan kemewahan atau kedudukan yang dicarinya, melainkan kepuasan karena sekali lagi ia berhasil membungkam keangkuhan dengan kecerdikan. Maka sejak hari itu, kisah trik gila Abu Nawas tersiar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga negeri-negeri jauh. Bukan hanya karena keledai sakti atau mimbar yang dinaikinya, melainkan karena pesan yang terkandung di dalamnya, bahwa kebohongan sebesar apapun akan runtuh oleh kecerdikan dan kejujuran yang sederhana.